Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leticia Nomi Mulia dengan NIM 42221022. Di sini saya akan menjelaskan tentang cakupan mata kuliah perkuliahan pariwisata minat khusus. Yang pertama ada konsep motivasi pariwisata, push motivation theory atau pendorong, dan pull motivation theory atau penarik. Yang kedua ada konsep pariwisata minat khusus menurut pengertian dan pendapat para ahli. Yang ketiga ada kriteria pariwisata minat khusus dengan beberapa ciri utama dari pariwisata minat khusus tersebut. Yang keempat ada signifikasi pariwisata minat khusus yang mencakup pentingnya dan manfaat dari pariwisata minat khusus. Berikut adalah salah satu contoh pariwisata minat khusus. Yang pertama ada historical tourism. Historical tourism adalah wisata sejarah yang mengunjungi tempat atau bangunan atau situs-situs yang bersejarah di salah satu destinasi wisata. Yang kedua ada photographic tourism. Photographic tourism termasuk salah satu pariwisata minat khusus karena tidak semua orang menyukai dengan seni. Yang ketiga ada geotourism. Geotourism adalah wisata yang memanfaatkan adanya sumber daya alam di lingkungan tersebut. Yang keempat ada youth tourism. Youth tourism adalah jenis pariwisata minat khusus yang ditujukan kepada para remaja. Yang kelima ada dark tourism. Dark tourism adalah konsep wisata minat khusus yang melakukan wisata sejarah ke tempat-tempat tragedi atau yang terjadi di masa lalu. Yang keenam ada geonologi tourism. Geonologi tourism adalah perjalanan wisata yang berhubungan dengan para leluhur. Yang ketujuh ada gastronomic tourism. Gastronomic tourism adalah pariwisata yang berfokus pada kuliner. Dan yang terakhir ada transport tourism. Tujuan dari mata kuliah pariwisata minat khusus adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep dan dimensi pariwisata minat khusus. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai jenis-jenis dan model perencanaan pariwisata minat khusus. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai model pengelolaan dan manfaat dari pariwisata minat khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leticia Nomi Mulia dengan NIM 42221022. Di sini saya memilih mengunjungi salah satu wisata religi di kota saya, yaitu wisata religi Sunan Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa disebut dengan Sunan Gresik. Saya di sini mewawancarai 3 orang dengan beberapa pertanyaan. Di antaranya ada motivasi pengunjung, apa yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung ke Sunan Maulana Malik Ibrahim, dan mengapa wisatawan berkunjung ke wisata Sunan Maulana Malik Ibrahim. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar buat wawancara tugas? Ya, boleh. Namanya kakaknya siapa, terus asalnya dari mana? Saya Diana, saya asal dari Menanti Gresik. Izin tanya sebentar ya Kak ya. Apa sih yang menjadi daya tarik wisata Sunan Maulana Malik Ibrahim ini? Daya tariknya itu dari batu nisannya ya. Dan batu nisannya itu berbentuk dari batu bujarat dari yang lama. Ini mungkin itu daya tarik warga lain-lain juga untuk datang ke sini. Mengapa kakaknya ini datang untuk mengunjungi wisata Sunan Maulana Malik Ibrahim ini? Karena Sunan Maulana Malik Ibrahim ini kan juga termasuk wali songo ya. Ini termasuk juga menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa yang pertama kali. Terus motivasi kakaknya atau sehingga kakaknya datang ke sini dan mengunjungi tempat ini? Motivasinya itu lebih ke agama spiritual gitu ya. Terus berhubung juga setiap bulannya dari Kemas ya, itu kesini sebelum hari raya ataupun puasa. Terima kasih ya Kak ya atas waktunya. Boleh wawancara sebentar buat tugas soalnya ini. Atas nama siapa sebelumnya, dari mana asalnya? Saya nama Kamaludin Suratati, panggilnya Fadil, dari Musawetan di Menanti. Ya. Pertanyaan yang pertama yaitu apa sih yang menjadi daya tarik dari wisata Sunan Maulana Malik Ibrahim ini? Daya tarik dari wisata karena lokasinya dekat dari alun-alun Kak. Jadi itu menjadi salah satu daya tarik di sini sehingga lumayan banyak yang mengunjungi. Untuk kakaknya sendiri, kenapa kakak pilih lokasi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini untuk dijadikan tempat wisata kakak? Yang pertama lokasinya dekat dengan dekat dengan alun-alun. Yang kedua tempatnya juga nggak terlalu ramai. Jadi kayak
cocok buat ziarah gitu ya, serobot-serobotan. Yang terakhir, motivasi apa kakak yang membuat kakak datang ke sini? Untuk motivasinya ya mengingatkan kita kepada kematian dan mengharap barokah di ziarah ini dari Syekh Sunan Maulana Malik Ibrahim. Terima kasih kak sebelumnya atas Ya, waktunya. sama-sama. Mari kak. Oke. Kak boleh tanya-tanya buat tugas kuliah? Boleh. Atas nama siapa sebelumnya, terus asalnya dari mana? Nama saya Suryaji dari Surabaya. Iya. Pertanyaan pertama ya kak, apa sih yang menjadi daya tarik wisata Sunan Maulana Malik Ibrahim ini? Untuk daerah sendiri kan kebetulan aku orang Surabaya, jadi pengen tahu. Jadi untuk di Gresik ini kan ada beberapa Wali Songo, antara Sunan Giri juga Sunan Maulana Ibrahim. Jadi saya pengen tahu di sini tuh mengenai apa saja filosofinya, terus daya itu juga pengen tahu juga kebudayaan Gresik bagaimana. Untuk alasannya kakak sendiri mengunjungi wisata Maulana Malik Ibrahim ini gimana? Kalau untuk alasan sih sebenarnya memang dari tempatku juga tiap 2 bulan sekali kadang memang ada kayak acara ziarah tahun ke wali-wali, khususnya daerah-daerah sekitar kayak Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Maulana Malik Ibrahim juga. Jadi untuk motivasi sebagai penambah iman dan ketakwaan kita sebagai umat Islam. Untuk motivasinya kakak sendiri untuk datang ke makam Sunan Maulana Malik Ibrahim ini apa? Motivasi saya sendiri ya supaya mempertebal rasa keimanan saya juga ketakwaan, karena kan untuk pemuda apalagi untuk zaman modern seperti ini sangat susah sekali untuk diajak ziarah atau ke tempat-tempat religi. Jadi seenggaknya sebagai pemuda zaman now, jadi seenggaknya paling tidak untuk pergi ke tempat-tempat wisata religi seperti ziarah makam ini bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan juga. Terima kasih kak atas waktunya. Mari kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leticia Nomi Mulia dengan NIM 42221022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pariwisata minat khusus. Pariwisata minat khusus di Nusantara adalah pelancong yang mengunjungi suatu destinasi untuk mengejar minat khusus mereka di wilayah atau di destinasi wisata tertentu. Menurut Le dan Bai, pariwisata minat khusus yaitu yang melibatkan sekelompok atau individu yang ingin mengembangkan minat tertentu dengan mengunjungi situs-situs atau tempat yang berhubungan dengan subjek tertentu. Konsep pariwisata minat khusus yang pertama yaitu wisatawan yang datang dalam jumlah yang kecil, tetapi sangat berdedikasi terhadap tujuan tersebut. Yang kedua, kegiatan yang tidak biasa hanya disaksikan oleh sebagian kecil orang saja. Yang ketiga, pergi untuk memilih objek layanan tertentu yang dapat memberikan kepuasan. Yang keempat, hiburan yang disesuaikan perasaan yang dimotivasi oleh minat khusus seseorang atau kelompok. Kriteria pariwisata minat khusus yang pertama memiliki keunikan tema atau minat. Yang kedua, daya tarik yang langka yang tidak ada di wisata lain yang hanya ada di wisata tersebut. Yang ketiga, ada infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Yang keempat, ada konservasi dan keberlanjutan. Yang kelima, ada bekerja sama dengan komunitas lokal. Yang keenam, ada promosi yang tepat. Yang ketujuh, ada produk tambahan. Yang kedelapan, ada aksesibilitas. Yang kesembilan adalah keamanan dan kesehatan. Karena orang berwisata tidak hanya untuk bersenang-senang saja, mereka juga melakukan perjalanan dalam rangka kesehatan atau keamanan. Yang ke-10 adalah kemampuan manajerial yang seseorang dapat mengelola kelompok tertentu agar mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leticia Nomi Mulia dengan NIM 42221022. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong pengembangan pariwisata minat khusus. Yang pertama ada kemitraan bisnis, yang kedua ada inovasi dalam layanan, yang ketiga adanya dukungan dari pemerintah, sehingga destinasi wisata tersebut memiliki support secara langsung dari pemerintah yang nantinya akan mempermudah berkembangnya destinasi wisata. Yang keempat, ketersediaan informasi yang cukup sehingga banyak orang yang mengakses informasi dan dapat mendatangkan banyak wisatawan. Yang kelima, adanya tren
dan tantangan global. Yang keenam, kekuatan pasar yang sangat besar. Yang ketujuh, kebutuhan akan keberlanjutan. Yang kedelapan, perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat. Yang kesembilan, pendidikan dan penelitian tidak hanya dijadikan untuk liburan saja, tetapi juga dijadikan sebagai tempat pendidikan dan penelitian seperti kunjungan industri atau tempat tersebut bisa dijadikan sebagai bahan penelitian. Selanjutnya yaitu manfaat pengembangan pariwisata minat khusus. Yang pertama, pendapatan ekonomi yang terus naik yang dihasilkan oleh wisatawan yang datang berkunjung. Yang kedua, diversifikasi ekonomi. Yang ketiga, ada peluang karir yang akan membuat angka pengangguran menurun di area destinasi wisata. Yang keempat, ada pengembangan infrastruktur. Yang kelima, ada promosi warisan budaya. Yang keenam, ada peningkatan kesadaran dari masyarakat sehingga ikut serta dalam menjaga destinasi wisata tersebut. Yang ketujuh, ada pengembangan komunitas seperti kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Yang kedelapan, ada peluang dan investasi dan kemitraan. Yang kesembilan adalah pengembangan yang berkelanjutan. Yang kesepuluh, adanya pelestarian warisan budaya yang membuat banyak orang mengetahui dan mempelajari warisan budaya di destinasi wisata tersebut sehingga akan terus dilestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laeticia Naomi Mulia dengan NIM 42221022 dari Pariwisata 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam mengembangkan dan keberlanjutan wisata minat khusus, yaitu yang pertama, analisa pasar minat khusus wisatawan. Yang kedua, memilih lokasi yang tepat agar wisatawan tertarik dan mengunjungi tempat wisata tersebut. Yang ketiga, yaitu membangun infrastruktur yang lebih baik sehingga wisatawan merasa puas berkunjung ke destinasi tersebut. Yang keempat, melakukan pemasaran dan promosi yang memang bisa dilakukan di media sosial agar banyak orang yang mengetahui wisata tersebut. Yang kelima, melatih dan mengembangkan tenaga kerja agar memiliki sikap hospitality yang baik. Yang keenam, bekerja sama dengan kementerian. Yang ketujuh, pelestarian alam dan budaya. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi sehingga terus menjadi yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu peran masyarakat dalam mengembangkan wisata minat khusus, yaitu yang pertama, mengelola kepemilikan, yang kedua, mempromosikan produk lokal, yang ketiga, memberi dukungan terhadap keberlanjutan, yang keempat, memberikan pengalaman lokal, yang kelima, mengikuti standar kesehatan, dan yang terakhir yaitu mengikuti dalam setiap adanya pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu peran pemerintah dalam mengembangkan wisata minat khusus. Yang pertama, regulasi dan pengawasan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, melakukan promosi dan pemasaran. Yang keempat, mengkonservasi dan melestarikan. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, bekerja sama dengan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laeticia Naomi Mulia dengan NIM 42221022 dari Pariwisata 1. Di sini saya memilih mengunjungi salah satu warisan budaya yang ada di Gresik, yaitu Kampung Kemasan yang berada di Jalan Nyai Ageng Arem-Arem. Bangunan di kampung ini didominasi oleh kebudayaan Belanda dan Tiongkok. Gaya arsitektur kolonial Belanda dapat dilihat dari bentuk bangunannya. Gaya arsitektur di Kampung Kemasan ini sangatlah populer pada abad ke-19. Bangunan-bangunan ini memiliki ciri arsitektur Eropa pada pilar-pilar, jendela, dan pintu yang sangat besar, serta ornamen yang ada di dinding. Sementara itu, gaya arsitektur Cina dapat dilihat dari atap dan penggunaan warna merah yang ada di dinding-dinding tersebut. Beberapa bangunan yang ada di kampung ini tergolong bangunan yang sangat tua dan berpotensi dijadikan sebagai bangunan cagar budaya. Hal ini karena usia bangunan yang lebih dari 50 tahun atau rata-rata sekitar 50-100 tahun yang dibangun pada tahun 1909 Masehi dengan keunikan arsitektur dan sejarah yang melatar belakanginya. Dari 21 bangunan yang ada di Kampung Kemasan sampai saat ini dikategorikan sebagai bangunan cagar budaya, namun hanya tinggal 16 bangunan yang masih terpelihara. Pada tahun 2014 dilakukan restorasi ulang sehingga bangunan yang ada di Kampung Kemasan ini terlihat lebih megah dan lebih bagus lagi.